Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis aplikasi X. Nah, di sini kami akan membahas dampak positif dan juga negatif dari desain user interface. Apakah dampaknya itu positif dan juga apakah dampaknya itu negatif itu bagaimana? Nah, sebelum memulai memasuki dalam materinya, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana dengan NIM akhir 198. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ardiansyah dengan NIM akhir 342. Perkenalkan, nama saya Tiga Brilian Dava dengan NIM akhir 424. Perkenalkan, nama saya Julius Win dengan NIM akhir 276. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari aplikasi X maupun Twitter. Nah, pada era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan milenial ataupun Gen Z. Dalam hal ini, desain grafis yang interaktif memegang peran penting dalam menarik perhatian dari mempertahankan keterlibatan pengguna. Penggunaan elemen visual seperti animasi, warna, dan tata letak yang menarik dapat memengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan konten yang disajikan. Namun, sejauh mana desain grafis interaktif ini berdampak pada tingkat keterlibatan pengguna, terutama emosi, masih menjadi pertanyaan yang memerlukan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, kami melakukan analisa terhadap aplikasi X yang akan kami tekankan kepada analisis desain grafis interaktif yang memengaruhi emosi pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari aplikasi X. Yang pertama, itu bagaimana sih pengaruh desain grafis interaktif khususnya terhadap tingkat emosi pengguna dalam aplikasi X ini. Nah, yang kedua, itu apakah aplikasi X atau Twitter yang lama ini cenderung mengarah ke arah emosi negatif atau positif dari penggunanya. Nah, kemudian yang rumusan masalah ketiga yaitu hal apa aja yang perlu ditingkatkan atau sebagai bahan evaluasi nantinya dari aplikasi atau platform X ini. Nah, selanjutnya ada efek positif terhadap emosi pengguna. Nah, karena aplikasi X ini kan adalah platform yang terupdate ya untuk segala berita, bukan di Indonesia doang, tapi di mancanegara atau di Eropa khususnya. Nah, ini juga secara global, jadi pengguna itu mendapatkan informasi secara terupdate dari aplikasi yang lainnya. Kemudian efek negatif terhadap emosi pengguna. Nah, karena terkadang user ini mau berbagi, contohnya kayak usernya mau curhat atau beropini. Nah, mereka tuh berharap mendapatkan dukungan atau pengakuan dari orang lain. Tapi kebanyakan mereka malah menerima serangan seperti hate speech, trolling, atau bahkan diabaikan. Nah, ini tuh menciptakan mereka tuh kecewa karena fungsi sosial yang dicari itu tidak terpenuhi oleh mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin dari dampak positif. Yang pertama, enjoyment atau keterlibatan dan juga engagement. Nah, kalau enjoyment dan juga engagement itu sendiri dari aplikasi X itu ketika user itu dapat menemukan konten yang sesuai ataupun retweet atau tweet yang sesuai, lalu mereka itu melakukan retweet terhadap konten tersebut. Nah, itu artinya sebagai kami sebagai user atau kita sebagai user itu merasa dilibatkan dan juga mereka itu merasa terlibat dari konten tersebut. Nah, lalu dari segi desain yang simple itu juga mereka itu lebih mudah untuk melakukan retweet dan juga interaksinya itu secara real time gitu atau nyata. Lalu yang kedua, satisfaction dan juga trust. Nah, karena informasi di X ini itu menjadi hal yang real time seperti apa yang aku sampaikan tadi, maka saat kita itu menyuarakan opini kita tentang informasi tersebut, kita itu dapat balasan gitu. Walaupun yang seperti disampaikan temanku juga balasannya tidak sesuai kadang, tapi ya itu salah satu hal yang bisa dijadikan dampak positif dan juga dampak negatif. Lalu yang ketiga yaitu loyalty, karena X ini tuh memberikan ruang diskusi publik secara terbuka dan juga real time. Artinya mereka itu komunitas itu merasa bahwa aku di sini ini tuh dihargai loh, aku di sini itu mendapat pengakuan loh. Nah, itu mereka itu akhirnya balik lagi untuk menggunakan X sebagai sosial media mereka yang utama gitu. Terima kasih.
Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan selanjutnya. Jadi saya akan melanjutkan untuk sisi negatif dari X sendiri terhadap UI. Jadi yang pertama ada FTP, di mana aplikasi X itu menyediakan fitur infinity scroll. Sebenarnya fitur ini dapat menyebabkan kecanduan bagi pengguna yang dinamakan dengan doom scrolling, di mana ketika kita capek, maka meskipun kita capek, tapi kita akan tetap scroll barnya gitu karena kecanduan. Terus habis itu ada function dan frustration dan confusion, di mana aplikasi X ini sebenarnya cenderung mengeluarkan algoritma yang tidak seperti apa yang kita mau, tapi justru lebih ke viral seperti kontroversi, isu, dan juga konflik. Makanya apa yang kita lihat nanti pada bar scrollnya atau home-nya itu akan dapat membuat dampak seperti bingung, terus mungkin tertekan, dan juga ya mungkin bisa membuat kita frustasi lah dengan apa yang kita lihat. Setelah itu ada disappointment dan switching, di mana pada saat Twitter rebranding menjadi X, yaitu logonya jadi berubah juga dari yang awalnya biru menjadi lebih minimalis yaitu X, itu membuat dampak kekecewaan bagi pengguna Twitter itu sendiri, di mana setelah itu mereka memutuskan untuk mengganti aplikasi atau switching ke aplikasi yang lain. Oke, mungkin itu saja. Lanjut kepada kesimpulan. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Nah, dari hasil penjabaran teman-teman yang udah dijelasin tadi, itu kan ada dampak positif dan ada negatifnya. Nah, berikut ada kesimpulannya. Jadi aplikasi X ini memberikan pengaruh emosional terhadap pengguna. Itu sangat kuat. Kenapa? Secara positifnya, yaitu menyajikan informasi secara global dan secara real time, memiliki UI yang sederhana, kemudian menciptakan rasa keterlibatan, kepuasan, dan loyalitas dalam pengguna itu sendiri. Kemudian secara negatifnya, fitur seperti infinite scroll dan konten kontroversial menimbulkan kelelahan, frustasi, serta kekecewaan, terutama akibat interaksi negatif dan perubahan identitas dari platform. Jadi secara keseluruhan, X ini menawarkan pengalaman yang menarik, tapi juga berpotensi untuk memicu emosi negatif jika tidak digunakan secara seimbang. Oke, mungkin lanjut ke saran. Nah, berikutnya adalah saran. Di sini kami memberikan 3 saran, yaitu yang pertama itu untuk pengguna, yang kedua untuk pengembang, dan yang ketiga untuk masyarakat ataupun orang tua. Nah, untuk pengguna sendiri, kita bisa menggunakan aplikasi X itu dengan sewajarnya lah, tidak usah berlebihan sesuai kebutuhan. Nah, agar tidak menimbulkan ketergantungan dan atau mengganggu aktivitas produktif. Yang kedua adalah untuk pengembang. Nah, pengembang sendiri itu perlu meningkatkan fitur keamanan dan kontrol waktu pengguna agar dapat meminimalkan efek negatif bagi pengguna. Dan yang terakhir untuk masyarakat dan orang tua, diharapkan untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi secara sehat dan juga bertanggung jawab. Baik, sekian dari kami kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.